Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Maimunah, mahasiswi Universitas UPBJJ UT Semarang, dengan dosen pengampu Ibu Laili Sulhia MPD. Di sini saya akan melakukan praktikum ciri-ciri makhluk hidup dan mengamati gerak pada tumbuhan. Selanjutnya, mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Yang pertama ditemukan pohon pisang, yang kedua pohon mangga, yang ketiga pohon jambu air, yang keempat pohon nangka, dan yang kelima pohon singkong. Untuk hewan ada ulat, ayam, sapi, ikan, serta kucing. Itulah hewan-hewan yang ditemukan pada lingkungan di sekitar kita. Berikut merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan, membutuhkan oksigen untuk bernafas. Kedua, membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitasnya. Ketiga, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik secara aktif seperti hewan yang berjalan atau berlari, maupun secara pasif seperti pertumbuhan akar tumbuhan. Keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidupnya, dari ukuran kecil menjadi lebih besar. Kelima, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat merespon rangsang dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, tumbuhan yang berbalik arah untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Kesimpulannya adalah makhluk hidup merupakan semua organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan seperti bernafas, makan, bergerak, dan berkembang biak. Pada tumbuhan dan hewan memiliki kesamaan yang terdapat pada ciri-ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup menjalankan fungsi-fungsi tersebut demi kelangsungan hidup. Berikut merupakan gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Pada percobaan pertama, kita sentuh dengan sentuhan halus, dan hasilnya putri malu menutup dengan waktu 5-6 detik. Dan percobaan kedua, kita sentuh dengan sentuhan sedang, dan hasilnya putri malu membutuhkan 3-4 detik untuk menutup. Dan percobaan terakhir dengan sentuhan kasar, dan hasilnya putri malu lebih cepat menutup dengan kisaran waktu 1-2 detik saja. Pada gerakan geotropisme, kita melakukan percobaan dengan membandingkan tumbuhan putri malu ditutupi dengan kardus selama 30 menit, dan hasilnya tumbuhan putri malu akan menutup dengan sendirinya dibandingkan dengan tumbuhan putri malu yang terkena sinar matahari, ia akan tetap mekar. Kesimpulan dari percobaan ini adalah gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan berupa getaran dari sentuhan kita. Pada tumbuhan putri malu akan menutup sesuai dengan rangsang yang diterima. Semakin besar sentuhan, maka rangsang yang diterima juga semakin besar, sehingga putri malu menutup dengan cepat.